Beberapa waktu lalu, sempat viral yang namanya Solaira Pinggir Kali. Seorang abang gerobak jualan nasi goreng di pinggir kali menamakan warung makannya dengan merek Solaira, plesetan dari Solaria, merek restoran terkenal di Indonesia. Next Carlos sampai datang memberikan YouTube review, dan sejak itu Solaira Pinggir Kali jadi makin viral. Sebenarnya, abang gerobak nasi goreng ala Chinese food sudah banyak berjualan di pinggir jalan atau berkeliling di komplek perumahan. Tetapi abang kita yang satu ini pandai menggunakan jurus dagang yang dalam bahasa kerennya dikenal dengan sebutan Unique Selling Proposition atau Unique Value Proposition. Tidak heran banyak orang terpancing, bahkan seperti kena sihir, bilang nasi goreng si abang ini lebih enak dari Solaria aslinya. Tidak heran apabila warung gerobak pinggir kalinya semakin ramai pembeli. Apakah Anda sudah memiliki unique selling proposition yang menjadi keunikan dan perbedaan bisnis Anda di antara pesaing? Dan menggunakan unique value proposition itu untuk membuat ramai restoran, kafe, rumah makan, kedai kopi milik Anda? Tonton video ini sampai selesai, karena saya akan menjelaskan konsep itu secara gamblang. Kan di akhir tutorial ini, Anda sudah bisa membuat USP bisnis Anda tidak kalah dengan USP restoran terkenal di dunia. Jumpa lagi bersama saya Hendra Mardoyo di channel Helmmu. Kami membagikan tutorial manajemen bisnis restoran dengan bahasa sederhana, namun membuka wawasan dan membangkitkan inspirasi dalam mengembangkan strategi dan operasional restoran, kafe, rumah makan, kedai kopi yang telah terbukti hasilnya. Anda mesti memiliki keunikan agar bisnis Anda berbeda. Keunggulan bersaing itu yang akan mempengaruhi orang untuk mau membeli produk Anda. Dalam video ini, saya akan membahas 3 hal penting, apa manfaat memiliki unique proposition, bagaimana menemukan unique proposition bisnis Anda, dan bagaimana mengkomunikasikannya untuk menjadi keunggulan bisnis Anda. Mari kita mulai. Anda mesti menemukan unique proposition bukan sekedar sebagai identitas merek restoran kafe Anda, tetapi akan mempengaruhi kelangsungan masa depan bisnis Anda. Kompetitor cenderung menguasai pasar apabila Anda tidak memiliki keunikan. Anda akan terperangkap di medan persaingan dalam memperebutkan customer. Untuk menghalau kekuatan kompetitor, Anda perlu menemukan keunikan bisnis Anda. Dengan mencari tahu harapan dan keinginan pembeli yang belum terpenuhi, maka Anda akan memiliki keunggulan sebagai kekuatan memenangkan persaingan. Dengan demikian, customer lebih mengingat restoran kafe Anda saat memilih tempat berkumpul dan bersantap bersama rekan kerja atau keluarga, membuat Anda memiliki peluang menetapkan harga lebih tinggi dari kompetitor, tetapi customer tetap setia dan lengket dengan restoran kafe Anda. Itulah sebabnya Anda perlu menemukan keunikan dan perbedaan bisnis Anda. Anda bisa menggali keunikan dari 3 aspek bisnis, berkaitan dengan produk, place, dan service. Saya akan menjelaskan ketiga aspek itu, berikut contoh penerapannya. Setiap selesai satu aspek, saya akan berhenti dan memberi kesempatan Anda untuk mencatat keunikan yang mungkin terlintas dalam pikiran yang dapat Anda gunakan dalam bisnis Anda. Tekan tombol pause dan catatlah, mumpung ada inspirasi yang terpikir, jangan sampai Anda kehilangan ide cemerlang itu. Anda paham maksud saya? Dalam aspek produk, saya akan memberikan 5 ide untuk Anda eksplorasi lebih lanjut sebagai unique proposition restoran kafe Anda.
Product proposition yang pertama, ingredients. Anda boleh menonjolkan bahan baku yang digunakan dari segi kualitas dan merek bahan baku atau resep rahasia warisan kuliner Anda. Contoh klasik yang sering saya gunakan adalah Kentucky Fried Chicken. Menonjolkan 11 macam herbs dan spices sebagai resep yang sangat dirahasiakan. Begitu kuatnya citra KFC Secret Recipe, hingga tahun 2016 lalu, ada orang yang mengaku keponakan Colonel Sanders mengklaim memiliki salinan resep rahasia itu. Orang itu menunjukkan foto dirinya saat masih kecil bersama Colonel Sanders dan rincian resep yang dia miliki. Tentu saja pihak KFC membantah hal itu. Sambil menunjukkan resep asli masih tersimpan aman, tidak ada satu orang pun yang dapat membuka rahasia itu. Apabila Anda mau menggunakan keunikan produk ingredient, pastikan sudah menonton video Ibu Wulandari yang ini. Beliau mewanti-wanti bagaimana menjaga rahasia resep warisan kuliner Anda. Itulah sebabnya mengapa Arugame Udon selalu menempatkan karung terigu seperti itu di depan pintu masuk setiap outlet. Apakah Anda memperhatikan hal itu saat melewati depan toko mereka? Sebenarnya, ada strategi lain yang dimainkan Marugame Udon. Anda bisa tonton video ini kalau mau. Supaya Anda tidak ketinggalan lebih banyak video Helm Work, sebaiknya Anda tekan tombol subscribe sekarang juga. Dengan memberitahu merek dan kualitas bahan baku, bukan saja membuat customer lebih menghargai produk yang Anda jual. Dari kerjasama promosi dengan produsen, Anda bisa mendapat harga pembelian bahan baku lebih murah atau mendapat dukungan subsidi dana promosi. Berarti Anda bisa menghemat food cost. Kita lanjut dengan produk proposition yang kedua, yaitu porsi penyajian. Sesuai segmen pasar dan target konsumen yang Anda bidik, jumlah porsi penyajian bisa jadi keunikan. Menurut Anda, bagaimana porsi penyajian ini? Untuk sebagian orang, makanan itu unik dan menggugah selera. Bagi sebagian orang yang lain, mungkin porsi seperti ini yang akan lebih pas dan bernilai daripada porsi makanan yang tadi. Apabila Anda berpikir menggunakan keunikan dalam hal porsi penyajian, tonton video ini untuk penjelasan lebih lanjut. Produk proposition yang ketiga yaitu style. Dulu kita terbiasa makan Dunkin Donut yang padat tepungnya dan hanya bertabur tepung, gula, dan mesis coklat. Hingga ada Jeko menawarkan donat yang kempes, tidak padat seperti Dunkin. Tampilan bentuk donat dan taburan topping menjadi bervariasi. Jeko bukan hanya menciptakan perbedaan dan keunikan donat, tetapi model bisnis mereka lebih menguntungkan karena food cost membuat donat yang itu lebih rendah. Bermodal ragi lebih banyak, membuat donat menjadi kempes, lebih hemat adonan, sehingga bisa jadi lebih banyak dalam setiap resepnya. Kreasi membuat Kronat merupakan pengembangan unik proposition yang cerdas, menciptakan pasar yang baru, memperbesar penggemar dan pelanggan, serta menjadi sumber pendapatan penjualan baru untuk perusahaan. Produk proposition yang keempat adalah penampilan dan kemasan. Keunikan ini menjadi penting seiring banyak orang membagikan foto makanan minuman di media sosial yang jadi topik pembicaraan orang. Hal ini merupakan peluang mempromosikan bisnis Anda. Plating mengandung dua hal penting, yaitu penataan tampilan makanan minuman dan pemilihan piring, gelas yang menarik penampilannya. Kedua hal itu akan menyatu dalam komposisi foto yang akan beredar di media sosial. Dalam hal kemasan makanan minuman bawa pulang, saya harap Anda bersedia meluangkan investasi biaya desain grafis untuk membuat kemasan menjadi lebih menarik.
supaya Anda bisa mendapatkan unique proposition sekaligus branding. Biaya percetakan kemasan akan kurang lebih sama apapun desain yang Anda gunakan. Anda dapat berkreasi membuat kalimat provokatif dan menggantungnya di botol kemasan kopi sebagai unique proposition Anda. Produk proposition kelima adalah cita rasa. Saya menempatkan terakhir karena hal ini bersifat subjektif, tergantung selera individu customer. Secara profesional, Anda harus memastikan cita rasa hidangan selalu konsisten sesuai resep warisan kuliner Anda. Karena itu, saya tidak merekomendasi Anda menggunakan proposition ini. Burger King saja sudah tidak menggunakan Have It Your Way sebagai proposition yang pernah mereka gunakan hampir 40 tahun. Meski mereka sempat memperbarui menjadi Be Your Way, malah tidak berjalan. Kelemahan proposition ini sangat subjektif. Dampak rasa pedas level 5 setiap orang berbeda. Belum lagi kendala operasional memastikan karyawan konsisten menyiapkan pesanan pedas level 5 sesuai standar yang benar. Sekarang, Anda catat dulu ide apa yang terlintas dalam pikiran untuk nanti Anda kembangkan lebih lanjut. Tekan tombol pause video ini dan saya akan menunggu Anda kembali. Sudah siap? Kita lanjut unique proposition dari aspek tempat usaha. Anda boleh menonjolkan keunikan lokasi restoran kafe Anda dari segi pemandangan outdoor maupun indoor yang berkaitan dengan keindahan alam atau desain interior yang menarik. Lokasi di tengah kota bisa jadi keunggulan juga, tergantung bagaimana Anda mengemasnya menjadi unique proposition. Desain interior dan komposisi lagu yang membuat betah duduk berlama-lama juga merupakan keunggulan bisnis Anda. Pembahasan mengenai desain interior dapat Anda lihat di video yang ini. Anda bisa menggunakan keunggulan bisnis fasilitas restoran kafe Anda seperti menjadi tempat pertemuan makan siang atau tempat unik untuk berulang tahun. Instagram Corner merupakan fasilitas yang perlu Anda miliki. Bikin desain yang unik, pas untuk foto dipasang di Instagram. Anda boleh mencantumkan lokasi dan nama restoran kafe Anda. Komunitas penggemar merupakan kekuatan proposition yang akan mendatangkan pengunjung dan pelanggan. Di daerah Cikini ada warung Ampera 2 tak. Jualannya tidak beda dengan makanan Sunda Ampera gitu, tapi unique proposition 2 tak membuatnya menjadi populer di kalangan pemotor 2 tak, terutama di hari kerja saat makan siang dan jelang sore perjalanan pulang kerja. Berbeda dengan kafe ini, dari mereknya kita bisa pahami, konsep target pasar yang dituju memang pesepeda. Begitulah, pemilik kafe sengaja membentuk komunitas penggemar sepeda dan menjadikan kafe itu sebagai base camp tempat kumpul. Sebelum mulai goes, makan bareng. Selesai goes, minum bareng. Silakan tekan tombol pause dan catat ide yang terlintas. Kita lanjut unique proposition dari aspek pelayanan. Waktu kecil, kita mendengar cerita pengantar tidur. Dengan dongeng itu, kita bermimpi menjadi seorang pahlawan hebat. Demikian pula bisnis Anda perlu diceritakan kepada customer agar mereka memahami dan selalu ingat dengan merek, produk, atau layanan Anda. Sebagai contoh, saya ingin bercerita tentang Long John Silver. Sayang restoran ini belum ada di Indonesia. Tapi menu gorengan seafood seperti fish and chip sudah banyak yang jual.
Long John Silver punya unique proposition, "We speak fish." Mereka mengatakan bahwa seperti mereka paling tahu mengenai ikan, karena bisa berbahasa ikan berbicaranya. Long John Silver adalah tokoh fiksi karakter antagonis dalam novel Treasure Island karangan Robert Louis Stevenson. Keunikan Long John Silver adalah lonceng kapitan, yang sudah menjadi tradisi di sana. Apabila customer puas dengan makanan dan pelayanan, maka sebelum keluar, customer akan membunyikan lonceng kapitan sebagai apresiasi kepada karyawan yang melayani. Penampilan dan kinerja pramusaji bisa jadi service proposition. Pramusaji yang ramah, ceria, cekatan, gerak cepat saat melayani customer merupakan keunggulan untuk memenangkan hati tamu menjadi pelanggan yang loyal. Anda tidak butuh pelayan seksi seperti restoran ini, tetapi seragam mereka juga tidak bisa seperti ini. Saya suka seragam dan penampilan pramusaji Pizza Hut. Anda mungkin terkejut kalau tahu mereka itu lulusan sarjana S1. Walau kadang ada saja pramusaji yang gagal memberikan pelayanan sesuai standar kinerja Pizza Hut. Penawaran layanan yang Anda berikan bisa jadi service proposition. Gokana memberikan gratis kerupuk kepada setiap tamu yang bersantap di sana. Bebas ambil sendiri, mau berapa banyak, berapa kali bolak-balik, tidak ada larangan. Supaya tidak membosankan, kerupuk yang disajikan berganti-ganti jenis, sekaligus mempromosikan aneka kerupuk yang ada di Indonesia. Tidak heran apabila Gokana memperoleh penghargaan Asosiasi Kerupuk Indonesia. Domino Pizza memberikan jaminan pengantaran pesanan tiba di rumah dalam 30 menit. Apabila terlambat, mereka akan memberikan pizza gratis pada transaksi berikut. Kebijakan tersebut bisa berbeda penerapannya di masing-masing negara, tetapi intinya, voucher pizza gratis itu adalah wujud komitmen Domino Pizza untuk memberikan pelayanan terbaik, dan mereka merasa sangat menyesal atas keterlambatan yang terjadi. Investasi penggunaan teknologi merupakan keunggulan service proposition. Anda tidak perlu menggunakan teknologi canggih dengan investasi mahal seperti ini, atau monitor layar sentuh selebar ini. Kadang teknologi sederhana seperti ini saja sudah cukup untuk jadi topik pembicaraan orang akan kecanggihan Anda. Prioritaskan investasi teknologi yang bisa membuat operasional lebih efisien, pelayanan lebih baik, dan biaya operasional lebih optimal. Service proposition yang lain yang dapat Anda lakukan adalah memberikan sumbangsi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Pilih kegiatan yang bermanfaat jangka panjang, bukan yang sekali makan habis atau sebulan rusak. Saya suka memberikan contoh aksi yang dilakukan Domino Pizza memperbaiki trotoar dan jalan rusak di lingkungan outlet setempat. Apa yang mereka lakukan mengundang simpati masyarakat sekitar, membuat mereka selalu ingat dan berterima kasih dengan memesan pizza Domino, bukan merek pizza pesaing. Silakan tekan tombol pause dan catat lagi ide apa yang Anda dapatkan selama menonton video bagian tadi. Sampai di sini, Anda sudah menemukan unique proposition bisnis Anda? Memiliki unique proposition tidak ada manfaatnya apabila keunikan Anda tidak memiliki artikulasi saat dikomunikasikan. Seringkali unique proposition gagal bukan karena proposition yang tidak bagus, tapi karena komunikasinya yang tidak efektif. 4 berikut ini adalah yang harus Anda cermati agar berhasil mengkomunikasikan unique proposition Anda. Buat proposition Anda bermanfaat untuk customer,
Dengan demikian, mereka akan tertarik saat menerima penawaran dari Anda. Anda juga mesti mempersiapkan konsekuensi operasional. Unique proposition bukan seperti mengklaim diri, justru itu akan menjadi komitmen dan janji yang harus Anda penuhi. Proposition yang keliru akan berdampak buruk terhadap bisnis. Karena itu, Anda perlu mencermati target customer dan jenis operasional restoran Anda. Apabila Anda telah menemukan rumusan yang tepat, maka waktunya Anda menyusun konsep unique proposition itu. Tuliskan dalam bahasa positif yang mengajak customer melakukan yang Anda harapkan. Bikin yang mudah dipahami oleh customer, tetapi sulit ditiru oleh kompetitor. Gambaran konsep itu bisa dituangkan menjadi tagline seperti We Speak-nya si Long John Silver tadi, atau menjadi tawaran pelayanan jaminan waktu antar seperti Domino Pizza. Selanjutnya, Anda perkenalkan unique proposition itu melalui kampanye promosi serta publikasi di media sosial agar dikenal masyarakat. Langkah terakhir adalah memantau hasil penerapan unique proposition Anda. Gunakan tolok ukur pengenalan merek, kunjungan tamu, dan pengaruh terhadap penjualan. Untuk mempermudah proses perumusan unique proposition Anda, coba tuangkan ide dan inspirasi Anda ke dalam kanvas seperti ini. Tuliskan 4 komponen tadi ke kolom yang tersedia. Dengan membuat kanvas itu, maka Anda sudah melakukan langkah strategis seperti yang dilakukan perusahaan besar ini. Pensius menggunakan proposition product ingredient yang mereka jadikan nama merek dan logo sesuai komitmen menyajikan pancake yang paling enak. Starbucks selalu menuliskan nama customer di gelas kopi sebagai unique proposition pelayanan personal yang mereka berikan. Sesuai komitmen menjadikan customer sangat berharga di bisnis mereka. A&W, pemilik minuman root beer, menciptakan maskot root beer memegang mug untuk mempromosikan fast food keluarga yang bersahabat dengan anak-anak. Unique proposition root beer dituangkan menjadi koleksi barang promosi, boneka, dan gantungan kunci untuk membuat A&W selalu berada dekat customer. Nenny's Pavilion menggunakan proposition tempat usaha. Desain interior setiap outlet berbeda sesuai tema ruangan. Ada ruang jahit, ruang baca, ruang keluarga. Untuk membuat customer merasa nyaman dan betah berlama-lama, serta tidak bosan berkunjung setiap hari, ada outlet yang berbeda nuansanya. Din Tai Fung menggunakan keahlian membuat xiaolongbao. Mereka memamerkannya dari kaca dapur di setiap outlet. Mereka juga mengajarkan cara menikmati makan xiaolongbao dengan meletakkan di sendok bebek, kemudian dipecahkan sedikit untuk menghirup supnya yang ada di dalam sebelum melahap xiaolongbao. Menarik bukan? Sekarang giliran Anda menyelesaikan unique proposition canvas itu. Anda tidak akan rugi meluangkan waktu mengerjakan kanvas karena manfaat unique proposition ini berpengaruh pada kelangsungan bisnis Anda. Demikian pembahasan tutorial manajemen bisnis kali ini saya tuntaskan. Semoga bermanfaat untuk pengembangan bisnis restoran, kafe, rumah makan, kedai kopi Anda. Kami juga memiliki video menarik lainnya seperti yang ini. Silakan tonton video Helm Work untuk menambah wawasan dan membangkitkan inspirasi Anda dalam mengelola bisnis restoran dan kafe.